Pasti kembali lagi di Celebrity Press. Informasi yang gak kalah happening, ada selebgram Jule yang diisukan selingkuhi suaminya Daehoon. Terbaru terungkap kisah perjalanan cinta mereka nih Besti. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, di tengah panasnya isu perselingkuhan yang menerpa rumah tangganya, nama Julia Prastini atau Jule kini lagi heboh-hebohnya dibahas di semua platform media sosial. Banyak yang terheran-heran dengan Jule karena diduga berselingkuh dengan seorang cowok yang digadang-gadang tak lebih baik dari sang suami, yakni Daehoon. Tak hanya itu saja nih Besti. Karena isu perselingkuhan tersebut, video lama Jule yang menyebutkan jika hubungannya dengan sang suami juga merupakan hasil dari perselingkuhan kembali viral di jagat maya. Jadi dalam video tersebut, Jule mengatakan jika hubungannya dengan Daehoon juga merupakan hasil dari perselingkuhan, lantaran dirinya sering dituduh selingkuh oleh pasangannya dulu. Dia bilang, aku selingkuh, aku dituduh selingkuh mulu, aku suka udah selingkuh udah waktu itu kayak gitu. Daripada dituduh tapi nggak ada, jadi ya udah beneran selingkuh aja biar ayahnya berantem gitu tuh berubah. Daripada dituduh ya. Iya, capek kan dituduh, jadi mending selingkuh dulu. Oh, berarti dangan ini masuk di saat kamu lagi berantem sama. Iya. Sontak saja nih Besti, postingan tersebut langsung diserbu oleh para netizen. Banyak yang merasa kasihan dengan sang suami, yakni Daehoon. Banyak juga nih yang mengait-ngaitkan isu perselingkuhan tersebut dengan gaya berbusana Jule yang terlihat syar'i dan tertutup hijab nih Besti. Bukan tanpa alasan ya Besti, kenapa banyak netizen yang memberikan simpati kepada Daehoon. Jadi ceritanya, Daehoon sendiri merupakan seorang chef asal Korea yang pindah ke Indonesia dan sudah lama menetap di Indonesia ya Besti. Singkat cerita, Daehoon mengenal Julia dari sosial media dan terlebih dulu tertarik pada Julia nih Besti. Daehoon memberanikan diri untuk chat Julia duluan dan setelah itu mereka sepakat untuk saling bertemu hingga akhirnya mereka mulai akrab. Karena kecintaan dan keseriusannya dengan Julia, Daehoon bahkan diketahui sampai pindah keyakinan demi bisa menikahi Julia pada 2021 silam. Setelah menikah, keduanya dikaruniai 3 orang anak yang gemes-gemes banget nih Besti. Sering mengunggah berbagai video kebersamaan dan keharmonisan keluarganya, membuat Jule dan Daehoon memiliki penggemar dan follower setia. Namun, image rumah tangga harmonis tersebut kini perlahan memudar karena isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Jule tersebut. Bahkan, banyak yang sudah mempertanyakan keretakan rumah tangga mereka semenjak Jule mulai jarang mengunggah momen kebersamaannya dengan Daehoon. Terpantau di akun sosial medianya, Jule justru sering mengunggah kontennya sendiri, terkadang dengan anak-anaknya saja nih Besti. Berbanding terbalik dengan Jule, Daehoon justru sering sekali mengunggah kebersamaannya dengan ketiga anak-anaknya. Waduh, emang best banget ya Besti netizen ini kalau soal main detektif-detektifan. Tak lama setelah postingan-postingan mereka yang terlihat jarang bersama, muncul pula video dan foto-foto Julia bersama dengan seorang laki-laki yang diduga adalah seorang petinju, Safri Ramadan. Meskipun dalam video dan foto-foto yang beredar Jule terlihat tak mengenakan hijab dan sempat dikira AI, namun banyak netizen yakin jika wanita tersebut adalah Jule. Banyak netizen membuat cocokologi dari aksesoris yang dipakai oleh Jule nih Besti. Wah, salfok sama akun Instagram Jule yang terlihat ngefollow akunnya Safri ya Besti. Namun sayangnya setelah isu perselingkuhan tersebut menyeruak, akun Instagram Safri yang difollow oleh Jule tersebut menghilang bak ditelan bumi. Seperti isu-isu yang berkembang di kalangan netizen nih Besti. Safri Ramadan sendiri merupakan seorang petinju profesional yang pernah tampil di ajang trilogi, salah satu event tinju yang sempat viral di kalangan penggemar olahraga tarung. Dan banyak juga yang berspekulasi kalau Safri ini adalah mantan kekasih Jule yang ia tinggalkan sebelum ia memulai hubungannya dengan Daehoon. Waduh Besti, makin puyeng ya sama cerita cinta Mbak Jule ini. Belum cukup sampai di situ nih Besti, karena isu tersebut muncul lagi nih gosip baru tentang kepribadian Jule. Kalau menurut cuplikan komentar yang beredar nih Besti, rumah tangga Jule dan Daehoon memang sering ribut masalah ekonomi. Komentar tersebut juga menyebutkan jika Jule selalu merasa finansialnya selalu lebih tinggi daripada Daehoon. Ya ampun Besti, entah mana yang benar ya, kita tunggu aja update selanjutnya.
Selanjutnya ada kabar dari Zizi Sahab yang berikan tips rumah tangga harmonis. Apa rahasianya ya Besti? Langsung saja, ini dia. Besti selain suka banget sama olahraga lari sampai mengikuti berbagai event lari di mana-mana, rumah tangga Zizi Sahab juga berhasil mencuri perhatian publik. Lantaran keharmonisan keluarganya nih Besti. Menikah sejak tahun 2011 silam, rumah tangganya dengan Prabu Revolusi sangat jarang, bahkan hampir tak pernah diterpa isu miring ya Besti. Meskipun setiap keluarga pasti diterpa masalah, namun Zizi memiliki cara tersendiri agar rumah tangganya terus harmonis. Wah, kira-kira apa ya Besti tips Mbak Zizi ini? Masih muda juga ya, baru 14 tahun, hitungannya juga kalau ditanya tips and trick belum qualified lah ya untuk misalkan sekarang. Dibilang nggak pernah berantem, nggak mungkin. Berantem tiap hari ada aja. Sisi paham pasti, kesel tiap hari gitu. Tapi kan gimana caranya kita saling maafin, saling memaklumi, saling menerima kembali gitu ya. Perjanjian aku sama suami untuk tetap bisa menerima, memaafkan, memaklumi itu terus yang saling mengingatkan aku sama suami. 14 tahun bukan waktu yang sebentar ya Besti. Sudah tentu banyak sekali ups and down yang dilalui oleh Zizi dan suami. Namun dengan saling memahami dan memaafkan, semua permasalahan bisa terlewati. Yang makin bikin gak nyangka lagi nih Besti. Kalau biasanya pihak suami yang lebih sering minta maaf. Ini malah Zizi loh yang sering minta maaf duluan. Waduh, sangat jarang ya Besti, ada ciwi yang mau minta maaf duluan. Surprisingly aku, orang-orang pasti gak ada yang nggak mungkin sih, iya loh, gue tuh mungkin alasan gitu. Dan karena memang suami itu kan leader banget ya, tipikal pemimpin banget gitu. Jadi memang tidak suka diinterupsi orang gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang aku nggak suka tuh diomonginnya nanti, nggak bisa saat ini dia melarang terus aku langsung bilang nggak mau. Jadi kalau dia melarang aku diam dulu, 1-2 hari kemudian aku bertanya atau menyanggah. Jadi pastikan dulu mood dia tenang, pastikan dulu mood dia happy, baru aku bilang apa yang aku mau. Memiliki suami yang memang memiliki karakter kaku dan leader banget, ternyata bukan hal sulit ya Besti bagi Mbak Zizi. Ia mengimbangi sang suami dengan sikapnya yang lebih fleksibel. Zizi juga mengaku dalam hubungan rumah tangganya, ia merupakan sosok istri yang memiliki karakter aktif dan sangat impulsif, dan berbanding terbalik dengan sang suami nih Besti. Yes, aku yang minta maaf, tapi kadang-kadang juga dia minta maaf juga. Kayaknya emang sering aku yang bikin trouble ya. Apalagi bawel kan, aku nggak bisa diem, mau ini, mau itu, terus kadang nggak fokus. Nah kalau Mas Prabu itu kan begitu orangnya tertata, rapi, organizing banget. Sedangkan aku tuh yang impulsif. Aku mau kesini tiba-tiba, nah dia tuh nggak bisa. Kalau hari ini kita niatnya mau ke library, mau ke toko buku, ya udah, jangan tiba-tiba lo mau nonton gitu, jangan tiba-tiba lo mau makan, nggak bisa. Kalau mau makan ada waktunya gitu. Aku tuh tipikal yang sangat kecicilan gitu, ketakilan. Nah, sedangkan dia yang rapi. Jadi aku yang berusaha ngikutin dia untuk lebih tahu. Dan kadang-kadang pun dia ngikutin juga aku yang gak bisa diem ini. Pokoknya saling melengkapi aja ya Besti. Yang satu saklek banget, yang satu pecicilan banget. Kerennya lagi nih Besti, Zizi juga selalu berusaha untuk menemani sang suami dalam momen-momen yang suami butuhkan. Selalu. Jadi aku maksain diri bahkan untuk nemenin dia kuliah. Jadi dia kuliah, aku nunggu di coffee shop 2 jam. Buat apa tuh nungguin aja gitu kan, kadang kehadiran kita tuh penting ya. Nggak hanya tentang aku hadir loh, nggak perlu diomongin gitu, tapi sosok kita datang dan dia ngeliat kita nungguin tuh udah meaningful gitu buat dia. Jadi ya berusaha untuk selalu hadir di setiap momen apapun yang dia butuhkan. Wah, jadi penasaran ya Besti? Kira-kira momen quality time seperti apa sih yang selalu dilakukan oleh Zizi dan suami? Makan, nonton, olahraga, ke bengkel, ya dia hobi ke bengkel, aku sampai paham sekarang segala macam spuri balancing velg, gue paham, saking seringnya nemenin dia ke bengkel. Ke toko buku, kita suka hunting buku di Blok M, di Pasar Senen, di tempat-tempat lain. Dan
1 hari doang pulang gitu, dan alhamdulillahnya anak-anak sudah besar, udah terlalu biasa sering ditinggal-tinggal sama kita, jadi udah nggak pernah protes kalau kita pergi. Wah, so happy ya Besti dengernya. Kita doakan saja semoga rumah tangga Zizi dan suami langgeng terus sampai tua nanti. Dan bisa melewati semua masalah yang menerpa ya. Amin. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu. Karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.